Oke, nah selanjutnya adalah abstraksi atau abstraction ya. Untuk abstraksi ini penjelasannya bisa kalian cari lah di internet ya, karena jujur saja saya juga agak kurang, masih meraba-raba lah untuk abstraksi ini, fungsinya untuk apa. Cuman dari sekilas yang pernah saya pelajari ya tentang abstraksi ini, ialah ini sebagai superkelas dari kelas-kelas yang kita buat, yang artinya kita membuat sebuah kelas gitu ya, kayak template sebuah kelas gitulah. Cuman nanti si superkelas ini atau si abstrak kelas ini dia tidak bisa diinstansi, artinya tidak bisa dibuat objeknya. Kan kalau tadi kita bikin kelas manusia ya, kemudian kita bisa dibuat objek manusianya tersebut, bisa dipanggil gitu. Nah, sedangkan kalau kita membuat kelas dengan abstrak ini, itu tidak bisa dibuatkan objeknya gitu. Jadi, ya si superkelas ini pasti memiliki kelas-kelas di bawahnya, sama kayak inheritance lah. Misalnya abstraksi, ini abstraksi, misalkan di sini kita membuat kelas abstraksi society gitu ya. Abstraksi kelas society. Nah, isi dari kelas society ini untuk abstrak ini, dia tidak bisa dibikin objek. Nah, lalu bagaimana kita ingin membuat sebuah objek dari kelas society ini? Nah, maka kita harus membuat turunan dari kelas society ini. Gitu. Maka si manusianya, kalau kita membuat kelas society di kelas manusia, maka si manusianya itu dijadikan kelas turunan dari kelas society ini. Gitu. Jadi yang bisa nanti dibikinkan objeknya adalah kelas dari turunan society ini. Misalnya manusia atau manusia milenial yang telah kita buat seperti sebelumnya. Begitu. Nah, itu adalah abstraksi lah. Ya, semoga teman-teman bisa agak ada bayangan gitu ya. Kalau kalau tidak, bisa dicari referensi-referensi yang lainnya deh tentang konsep abstraksi di dalam OOP ini. Jadi contohnya begini nih, kalau penggunaannya di dalam DAT, nah ini kan kelas yang sudah kita buat ya. Kita pernah membuat kelas manusia, kemudian kita membuat inheritance dengan nama kelas manusia milenial. Gitu. Nah, kelas manusia dan kelas manusia milenial ini kita bisa bisa panggil tuh, kita bisa instansi, kita bisa bikin objeknya di sini, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin membuat superclass, abstrak kelas seperti yang tadi, maka caranya seperti ini. Jadi kita bikin abstrak dulu, lalu bikin kelasnya, misalnya society, seperti itu. Nah, salah satu syarat untuk membuat kelas superkelas ini atau abstraksi ini, syaratnya harus ada minimal satu metode di dalamnya. Kalau tidak ada, maka tidak bisa. Seperti itu. Jadi kita harus masukkan sebuah metode. Gitu. Misalkan metode makan yang tadi kita masukkan. Nah, seperti ini. Cuman ini belum selesai karena kan kita punya kelas di bawahnya ya. Nah, berarti si kelas manusia ini harus dijadikan turunan dari society ini. Cara untuk menjadikan kelas turunannya atau diextendkan seperti yang tadi. Kita tulis di sini, extend society. Seperti itu. Nah, ini adalah pengaplikasian daripada konsep abstraksi pada OOP. Jadi kalau kita jalankan sebenarnya masih sama saja gitu ya. Kita ini kan awalnya gini ya. Kemudian kita jalankan proses, kita lihat nanti hasil debug konsolnya. Ya, sama saja kan. Yang dipanggil tetap eh, nama, kemudian email, lalu tadi ada pesawat yang ini yang makan, kita panggil lagi nama email yang masih sama-sama saja gitu. Cuman abstraksi kelas itu tidak bisa diinstansiasi. Jadi tujuannya kalau saya baca di modul adalah um, untuk sebagai super kelas. Itu aja sih. Mungkin nanti bisa dielaborasi lagi sama teman-teman di referensi-referensi yang lain ya. Cuma di sini kan teknologi web service hanya mengenalkan konsep fundamental dari object orientednya, seperti yang
kita bahas di awal sebelumnya bahwa OOP itu terdiri dari 4 konsep di dalamnya, yaitu ada polymorphism, encapsulation, inheritance, dan abstraction. Nah, kita sudah membahas yang ketiga ini nih, gitu ya. Nah, yang kita bahas saat ini adalah abstraction, seperti itu.